Berbicara tentang wisata alam di Kabupaten Simalungun, selalu ada saja keindahan yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah Sungai Lobang atau dalam bahasa Simalungun disebut Baholbung. Sejarah Sungai Lobang masih banyak berasal dari cerita leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konon katanya pernah terjadinya gemuruh besar pada tahun 60-an yang menjadi awal mula sumber air ini muncul dan mengalir hingga kini. Kawasan ini mulai dikenal sebagai tempat berwisata. Airnya yang segar jadi pilihan untuk mandi atau sekedar bermain air. Sementara rindangnya pepohonan menghadirkan ketenangan yang pas untuk melepas penat. Lokasinya berada di Krasan 1 Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Dari pusat kota Pematang Siantar berjarak 30 km dengan waktu tempuh sekitar 56 menit perjalanan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sungai Lubang yang ada di daerah Krasaan Kabupaten Simalungun. Sungai ini punya daya tariknya tersendiri nih pemirsa, karena sumber mata airnya ini berada di bawah lubang ini sendiri pemirsa. Untuk kedalaman dari lubang ini sendiri adalah sekitar 16, bahkan bisa lebih 16 meter pemirsa. Untuk diameternya sendiri ini 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan konon katanya sungai ini sudah ada sejak tahun 60-an dan masyarakat sekitar masih memanfaatkan sungai ini sebagai kebutuhan masyarakat seperti mencuci dan mengambil airnya untuk dikonsumsi pemirsa. Nah, beginilah tampak Sungai Lobang bila kita mencoba masuk ke bagian dalamnya pemirsa. Ruangan sempit ini hanya bisa dimasuki 1 hingga 2 orang saja ya. Dan tentu perlu kemampuan menyelam untuk melihat lebih dekat ya pemirsa. Pengunjung juga harus menjaga sopan santun serta harus berhati-hati jika ingin berenang di sekitaran lubang mata airnya. Dan tentu sensasi inilah yang menambah misteri sekaligus daya tarik dari Sungai Lobang. Bagi pecinta petualang, menelusuri bagian dalam lubang sungai ini tentu memberikan pengalaman berbeda. Menurut Pak Suherman, penamaan Sungai Lobang memang sudah ada sejak dulu, yang dikutip dari cerita orang-orang tua terdahulu. Ya, menurut sejarah, ya di sini ada orang-orang tua lama yang pernah kita tanya dan silaturahim tentang Sungai Lobang ini sekitar tahun 60-an ya. Ini dulu ada terjadi semacam gemuruh hebat, terjadilah ledakan. Sebenarnya di sini ada 3 lubang. Yang pertama di sana itu ada lubang sliting, itu ledakan yang pertama. Yang kedua ada periuk. Nah, baru yang ketiga inilah ledakan yang paling dahsyat cerita orang tua kita dulu. Air keluar begitu besar, ya, sehingga membentuk aliran sungai-sungai. Ya, debit airnya cukup tinggi. Jadi di Sungai Sliting itu tak jadi sumber. Begitu juga yang periuk tidak jadi sumber. Inilah yang ketiga, menjadi sumber yang besar menurut cerita orang-orang kita tua dulu ya, tahun-tahun 60-an lah. Nah, sehingga ini mengalirlah ke bawah. Dan uniknya sejarah Sungai Lobang ini, dia keluar mengalir, di bawah sana sudah ada lubang. Nah, lubang air ini masuk lagi ke dalam bumi. Bumi dan keluarnya ada beberapa kilometer dekat Sungai Bahbolon. Nah, itu keluar lagi air Sungai Lobang itu. Nah, itulah ciri khas atau kalau saya bilang ya keajaiban lah ya. Sungai Lobang ini keluar dia air lubang, dari lubang
masuk ke lubang beberapa kilometer, keluar lagi di lubang dekat Sungai Bahbolon. Itulah sejarah ya, tahun-tahun 60-an dulu. Mungkin saya belum lahir ya, saya lahir tahun 80-an, dan itu sejarah cerita-cerita orang kita dulu, orang tua kita dulu. Dan di sini banyak suku Simalungun, Jawa sudah berbaur. Tapi suku yang paling banyak di sini Marga Damanik, Sinaga, juga ada Saragi ya, dan suku-suku Jawa banyak di sini berbaur. Untuk ukuran dalam Sungai Lubang belum ada kepastian badan tertentu atau siapapun yang mengukur kedalamannya. Tapi kita pernah coba secara manual di kedalaman 16 meter itu belum ada kandas, belum ada batas. Sungai Lobang sangat berbeda dari sungai lainnya pemirsa, karena air yang terdapat pada lubang sungai memiliki warna biru tua, sementara bagian lainnya berwarna biru muda. Sejak dulu ya, sebenarnya Sungai Lobang ini sudah sejak dulu dibuka sebagai wisata ya, karena tapi objeknya masih yang sumber saja, belum sampai ke daerah bawah. Padahal ini uniknya Sungai Lubang ini, alirannya ini bagus ya. Bahkan ada 2 air terjun di bawah sana. Itu cukup indah. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan pemutuan ya, prawedding segala macam cukup bagus. Nah, jadi Sungai Lubang ini dia mulai benar tadinya secara pribadi, yang pemilik tanah mengelola secara manual, tidak ada berhubungan dengan pemerintah. Nah, di tanggal 16 Juli kemarin, 16 bulan 6 ya, Juni ya. Nah, kemarin kita deklarasikan membentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata, yang kita ajukan ke Dinas Pariwisata, Disbud Parekraf, yang di Pak Kadisnya Pak Muhammad Fikri Damanik, dan disetujui. Disitulah mulai terbentuk 16 Juni 2025 Pok Darwis. Dan kita sudah saat ini melakukan perbaikan-perbaikan, percepatan pembangunan, mulai agar supaya pengunjung lebih banyak. Kalau lama Sungai Lubang ini cukup lama ya, tapi di 2025 barulah dibentuk kelompoknya, baru mulai ditata kembali untuk menarik pengunjung. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mulai pembangunan kan, membuat tapak kuda, membersihkan aliran sungai, dan membuat joglo-joglo yang ada. Ya, membuat air Sungai Lubang, membuat pelang, dan sudah ada dasar hukumnya. SK kita diberikan oleh Dinas Disbud Parekraf, sehingga kita bisa bergerak radius 20 meter kanan kiri, dan itu merupakan das, itulah yang dikelola. Bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemilik tanah, kita mengelola bersama. Sejak dulu, Sungai Lobang sudah menjadi tempat mandi dan bermain air bagi warga setempat. Namun baru pada tahun 2025, kelompok sadar wisata resmi dibentuk untuk menata dan mengembangkan wisata ini agar lebih terkelola. Berbagai pembenahan terus dilakukan, mulai dari membersihkan aliran sungai, membuat fasilitas, hingga menyediakan gazebo untuk pengunjung. Nah, untuk sekarang belum ada pengutipan ya. Sekarang ini hanya biaya parkir. Kalau untuk kendaraan itu 5.000, mobil 10.000 itu aja. Dan untuk saat ini belum ada kita store menjadikan PAD ke pemerintah, karena masih dikelola, masih bertahap. Ketika nanti ini sudah mulai bagus, sudah menghasilkan kunjungan yang banyak, nah kita berlakukanlah karcis itu. Saya lahir tahun 75, ya sudah di sini. Iya. Cerita lain dari sungai ini sendiri apa yang tahu selain itu tadi? Ini air ini mengalir ke bawah, masuknya ke dalam lubang, timbulnya ke lubang juga. Jauh di bawah sana. Alam yang sejuk,
Airnya yang biru, serta cerita yang melekat pada Sungai Lobang menjadikannya salah satu destinasi wisata unik nih di Simalungun. Jika pemirsa masih mencari tempat untuk melepaskan penat di akhir pekan, tak ada salahnya untuk datang dan menyaksikan langsung pesona Sungai Lobang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di arena Motorcross Amansari, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Di sini puluhan kloter dari berbagai daerah untuk kemampuan dan juga uji adrenalin dan menyajikan berbagai hiburan kepada masyarakat. Seperti apa keseruannya? Ikutin saya terus ya di Barangkap Raya. Untuk pertama kalinya, ajang Super Grass Track dan Motorcross resmi digelar di Kelurahan Amansari, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Puluhan kloter dari berbagai daerah di Indonesia ikut unjuk kemampuan di lintasan menantang. Lintasan tanah yang berdebu dengan tikungan yang tajam dan lompatan yang ekstrim memberikan tantangan tersendiri bagi para kloter. Antusias penonton di tepi arena membuat suasana semakin hidup. Namun, di balik aksi penekurannya ini, ada cerita menarik tentang awal mula digelarnya Super Grass Track dan Motorcross di Amansari. Untuk awal mula diberdirikannya sirkuit Amansari ini karena banyaknya anak-anak muda di sini yang ikut dengan pergaulan bebas, Kak. Jadi agar menghindari itu, kita memberikan kegiatan yang positif agar mereka tidak mengikuti yang negatif-negatif seperti narkoba ataupun judi dan lain sebagainya, Kak. Kalau untuk kegiatan motocross di Amansari ini baru ini pertama kalinya, Kak. Sebelumnya, Super Grass Track dan Motorcross di Simalungun pernah digelar di Bahapal. Namun setelah 3 tahun terhenti. Semangat itu kini hidup kembali di Amansari dengan harapan menjadi agenda rutin yang tak hanya melahirkan atlet berprestasi, tapi juga mengangkat nama desa hingga ke tingkat nasional. Sejarahnya, motocross berawal dari Inggris pada awal 1900-an. Saat itu ajang ini hanya sekedar uji coba motor di medan tanah. Namun lambat laun berkembang menjadi ajang balap resmi. Seiring waktu, teknologi mesin semakin maju hingga lahir motor dengan mesin 2 tak yang ringan dan gesit, membuat motocross makin populer di dunia. Pada tahun 70-an, motocross menjadi salah satu olahraga ekstrim paling bergengsi dan terus menyebar hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, motocross mulai ramai sejak tahun 70-an. Dan memasuki masa keemasan pada era 90-an. Perkembangannya pun tidak hanya diminati di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil. Bahkan dengan kompetisi balap yang pesertanya didominasi oleh anak-anak kecil. Ada 17 kelas. Salah satunya boleh Bang? Salah satunya seperti bebek modifikasi pro, trail standar 155 cc dan FF Open itu trail 250 cc. Persiapan ini dari mulai buat sirkuit ini dari bulan 7 udah dibuat sampai sekarang sekitar 2 bulan lebih. Ada seperti contohnya itu ada Hafiz Asil itu dari Aceh dan Joko SS dari Aceh.
Bayu Seto bersama tim Maura dari Jawa Tengah, Fabio Erlang bersama Langitronik dari Jawa Tengah, Kak. Pemerintah Kecamatan Dolok Nanggar beserta Porkomintam bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung sepenuhnya acara ini. Acara ini sangat luar biasa dari segala kalangan, baik kaum tua, kaum muda, kaum remaja, semua ini antusias untuk ya secara langsung untuk menyaksikan, ya kan? Ya, jadi luar biasa. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan pemerintah Kelurahan Amansari. Dalam hal ini sebagai tuan rumah, sukses, benar-benar sukses, masa cukup luar biasa. Dan ini juga tempatnya, fasilitasnya cukup lumayan. Kalau untuk level kecamatan udah cukup mumpuni nih tempatnya, fasilitas ini. Sebagai gelaran perdana, ajang ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah positif untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam beraktivitas dan menyalurkan hobi secara lebih terarah. Saya sebagai perwakilan dari pemerintahan Kabupaten Simalungun mengapresiasi positif kegiatan-kegiatan ini dan harapan ke depannya supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat yang diketuai oleh Pak Sukamto ini juga bisa diinisiasi oleh kecamatan-kecamatan lain. Baik itu merupakan kegiatan apa saja. Kalau ini kegiatannya motocross, bisa kita melakukan kegiatan pancing atau kegiatan pasar atau segala macam. Intinya yang bersifat positif, karena di sini kita ketahui bahwa banyak sekali generasi muda yang menginginkan suatu bentuk atau wahana. Bagaimana mereka bisa beraktualisasikan diri, bagaimana mereka bisa menyalurkan jati diri mereka. Karena kita bisa mengurangi dampak dari narkoba, dampak dari balap liar, dampak dari tawuran dan segala macam. Ini juga membantu proses dari buat penegak hukum supaya masyarakat itu bisa berkembang secara positif. Ajang ini berlangsung selama 2 hari, 6 hingga 7 September 2025. Pada ajang ini, Bayu Seto dari Maura Racing Team Mandoge berhasil menjadi juara umum setelah mendominasi beberapa kelas pertandingan. Di antaranya, juara 2 trail standar 155cc Pro, juara 2 bebek modifikasi 130cc Pro, dan juara 3 FFA Open. Bayu Seto juga menjadi juara umum pro dengan total poin 121. Untuk tipikal sirkuit ini sebenarnya hampir sama-sama aja. Mungkin yang agak penyesuaiannya karena tadi di pertengahan balap ada cuaca kering, di pertengahan balap terakhir ada cuaca hujan, mungkin sedikit adaptasi untuk tekanan ban dan motor juga perlu setting ulang. Pastinya kita harus memikirkan poin juga karena kita di sini target dari awal kepinginnya juara umum. Terus untuk main tadi kita sebenarnya poinnya udah jauh, kita cuma main safety aja, yang penting sesuai target di event kali ini aja. Tak hanya sebagai ajang pertandingan, Super Grass Track dan Motocross juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar. Saya Sakinah Hairiyah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Maragam Ragam selanjutnya.